Bertemu kembali dengan saya Iputu Sukartayasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar asesmen nasional atau AN. Materi ini disesuaikan dari program guru belajar yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada seri asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimal. Baik, kita lanjutkan. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, tidak hanya kognitif, namun juga hasil belajar sosial emosional. Termasuk juga di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Asesmen nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada asesmen nasional ini difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang di dalamnya juga termasuk kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Terkait dengan kecakapan hidup abad 21, di sini meliputi 3 hal. Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Dan berikutnya, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, di sini diharapkan siswa atau peserta didik beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Asesmen nasional di dalamnya terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disebut dengan AKM. Yang kedua, survei karakter. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Manfaat asesmen nasional. Yang pertama, sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Yang kedua, memberikan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Dan yang ketiga, dasar menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembanding. Tujuan pelaksanaan. Dalam asesmen nasional, tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan dalam ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dilihat dari jenjang penilaian, asesmen nasional dimulai dari tingkat sekolah dasar atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional hanya pada lingkup SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Level siswa dalam asesmen nasional dilaksanakan untuk siswa kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Sedangkan dalam ujian nasional dilaksanakan pada tingkat akhir pada jenjang pendidikan yang diikuti. Subjek siswa untuk asesmen nasional dilakukan secara survei. Jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan dalam ujian nasional menggunakan metode sensus, di mana ujian nasional diikuti oleh semua siswa yang berada pada akhir jenjang pendidikan. Model soal dalam asesmen nasional, model soal yang digunakan ada pilihan ganda,
PGK menjodohkan isian singkat dan uraian, sedangkan dalam ujian nasional hanya menggunakan model soal, pilihan ganda, dan isian singkat, terutama untuk matematika SMA atau SMK. Dilihat dari sasaran penilaian, asesmen nasional, sasaran penilaiannya meliputi kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan dalam ujian nasional, sasaran penilaian hanya mencakup penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian. Dalam asesmen nasional, metode penilaian yang digunakan adalah Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau disingkat MSAT. Sedangkan dalam ujian nasional, metode penilaian Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Sering terjadi salah pemahaman tentang asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi, dalam asesmen nasional, itu tidak menentukan kelulusan seperti pada ujian nasional. Pada asesmen nasional hanya mengukur kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi asesmen nasional tidak menentukan kelulusan siswa atau peserta didik. Kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah atau ujian akhir sekolah. Jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Untuk tingkat SD atau MI dan paket A, pada hari pertama dilakukan tes literasi selama 75 menit, dilanjutkan dengan survei karakter selama 20 menit. Sedangkan pada hari kedua, dilaksanakan tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Pada tingkat SMP, SMA atau SMK yang sederajat, pada hari pertama dilaksanakan tes literasi selama 90 menit, dilanjutkan dengan survei karakter selama 30 menit, dan pada hari kedua dilaksanakan tes numerasi selama 90 menit, dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Dalam survei lingkungan belajar ini melibatkan guru dan kepala sekolah. Kita lanjutkan kriteria peserta AN atau asesmen nasional. Jadi, peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak diikuti oleh semua murid. Dilakukan pemilihan sampel secara acak yang diambil dari kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Terkait dengan asesmen kompetensi minimum, yang pertama diukur adalah literasi membaca. Kontennya meliputi teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif yang diukur, yang pertama ada menemukan informasi. Di dalamnya mencakup mencari, mengakses, serta menemukan informasi yang tersurat dari wacana. Yang kedua, ada interpretasi dan integrasi. Di dalamnya mencakup memahami informasi yang tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga, ada evaluasi dan refleksi. Di dalamnya mencakup menilai kredibilitas, kesesuaian maupun kepercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Konteks dalam literasi membaca ada 3,
Yang pertama, personal yang berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga, scientific berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik atau yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Berikut disampaikan contoh soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum Literasi Membaca. Jadi diberikan bacaan. Di sini contohnya berupa tes fiksi. Dalam hal ini diminta mencari makna dari kata amplop yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, di sini kita bisa memilih berdasarkan teks yang sudah disampaikan. Berikutnya dalam AKM, yang diukur yang kedua adalah AKM numerasi. Konten dalam AKM numerasi yang pertama adalah bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, baik cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Yang kedua, pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Yang ketiga, data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Dan yang keempat, aljabar, di dalamnya meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Komponen AKM numerasi berikutnya dapat dilihat dari proses kognitif. Yang pertama, yang diukur adalah pemahaman terkait dengan memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan, di mana mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Berikutnya, konteks dalam AKM numerasi ada personal yang berkaitan dengan diri secara pribadi, sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, serta konteks saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Berikut disajikan contoh soal AKM literasi numerasi. Disajikan sebuah grafik, di mana dari grafik tersebut diminta menilai pernyataan yang ada apakah benar atau salah sesuai dengan grafik yang sudah ditayangkan. Pengkategorian hasil pengukuran literasi membaca dan numerasi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, perlu intervensi. Yang kedua, dasar. Yang ketiga, cakap. Yang keempat, mahir. Pengelompokan ini berdasarkan kompetensi yang bisa dikuasai oleh peserta didik atau siswa. Dari pengkategorian hasil pengukuran literasi membaca dan numerasi ini akan dapat dijadikan dasar dalam memperbaiki proses pembelajaran baik di tingkat guru, sekolah, maupun pihak-pihak yang terkait. Pengkategorian hasil pengukuran literasi membaca dan numerasi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, perlu intervensi. Yang kedua, dasar. Yang ketiga, cakap. Dan yang keempat, mahir. Berdasarkan pengkategorian hasil pengukuran literasi tersebut, ini akan dijadikan dasar dalam memperbaiki proses pembelajaran baik yang dilakukan oleh sekolah maupun guru dan pihak-pihak yang berkaitan. Demikian pembahasan seputar asesmen nasional. Semoga bisa menambah informasi. Untuk informasi lebih lengkap, silakan kunjungi website Pusmenjar Kemdikbud.
Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.